Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Purwanto dari kelas 12 nomor absen 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasul ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia, menunjukkan manusia ke jalan yang lurus, dan menyampaikan perintah-perintah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melakukan hal ini dengan cara bertahap. Namun dakwah yang dilakukan Rasulullah memperoleh banyak tekanan dan tolakan dari kaum Quraisy, sehingga mengharuskan Rasulullah untuk hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Selama di Mekah, Rasul dan para umatnya banyak menerima siksaan-siksaan dari kafir Quraisy, mulai dari siksaan yang sebatas wajar sampai di luar batas kewajaran manusia. Kaum kafir Quraisy semakin bengis. Mereka melakukan pemboikotan seperti memutuskan tali persaudaraan, memutuskan tali perdagangan, dan memutuskan tali saling ziarah. Mereka memasang surat pemboikotan ini di Ka'bah. Hal ini sangat menyiksa umat Islam kala itu. Mereka sangat menderita dengan adanya pemboikotan ini. Melihat semakin tersiksanya umat Islam kala itu, Nabi Muhammad SAW akhirnya memutuskan untuk melakukan hijrah ke suatu tempat. Rasulullah pun menetapkan suatu kota yang bernama Yasrib untuk menjadi tempat dakwah selanjutnya. Beliau memilih Yasrib berawal dari 6 pemuda dari Yasrib yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Tak disangka-sangka, mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan bahwa mereka akan masuk Islam. Mereka pula memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib lainnya. Tidak lama kemudian, datang kembali 6 orang berbeda ke Rasulullah Muhammad SAW. 6 orang tersebut juga menyatakan ingin masuk Islam. Mereka melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqobah. Isi perjanjiannya ialah, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Setelah 6 orang tadi kembali ke Yasrib, datang kembali, namun bukan berjumlah 6. Kali ini berjumlah 75 orang dari Yasrib untuk maksud mengadakan perjanjian Aqobah kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Isi perjanjian Aqobah II tidaklah jauh beda dengan perjanjian yang sebelumnya. Hanya saja dibedakan oleh jumlah orang yang mengikuti perjanjian tersebut. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yasrib. Para umat Islam kala itu sudah mulai banyak yang melakukan hijrah dari Mekah ke Yasrib, kecuali Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mereka tetap tinggal di Mekah karena menunggu turunnya ayat dari Allah untuk pergi hijrah. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW didengar oleh kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang pesat di Yasrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung Nabi Muhammad SAW karena khawatir akan lari. Pada malam hari itu, Nabi Muhammad SAW meminta sesepupunya Ali bin Abi Thalib untuk memakai selimut dan tidur di kasur kediaman baginda Rasulullah. Atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat meskipun sudah dikepung oleh kaum Quraisy. Para pemuda kafir Quraisy tidak melihat Nabi Muhammad SAW keluar dari pintu depan yang sudah mereka jaga. Tak lama setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumahnya, para pemuda tadi masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW dengan penuh nafsu yang membara ingin membunuh beliau. Akan tetapi, mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tertidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi.
Hal ini terjadi hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar kemudian keluar dari jendela pintu kamar dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka akan melewati jalan itu. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari dan 3 malam. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di kota Kuba, sebuah desa atau sebuah kota yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad SAW. Dan genderang pun bergemuruh diselingi nyanyian yang segalanya yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan beliau. Teman-teman dan para hadirin, betapa menyentuh hati kita perjuangan Nabi besar Muhammad SAW untuk melakukan dakwah kala itu, untuk mempertahankan Islam kala itu. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam ceramah ini dapat dilakukan di kehidupan nyata, dapat tersampaikan ke dalam hati kita. Kesempurnaan hanya milik Allah semata dan kekurangan milik kita sendiri. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.